Kalian pada tahu nggak nih apa itu Sumpah Pemuda? Tahu nggak? Tahu. Tahu nggak? Enggak. Lo? Enggak. Lo? Enggak. Enggak. Kamu tahu nggak? Enggak. Kamu tahu nggak? Kurang tahu. 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 Apa? Kok saya lupa ya? Tahu. Enggak. Tahu. Sumpah Pemuda itu kan yang dilakukan pada saat itu kan, di mana anak-anak muda Indonesia pada saat itu masih di dalam penjajahan, terus mereka akhirnya yuk kita bikin Indonesia merdeka yuk gitu ya. Sumpah Pemuda itu kalau nggak salah itu kayak sumpah yang dibuat oleh pemuda untuk apa sih namanya? Untuk bersatu gitu loh kalau nggak salah. Sumpah Pemuda itu yang yang kayak menyatu pemuda-pemuda Indonesia kan? apa ya? Sumpah Pemudi-pemuda. Pemuda itu kayak janji kepada apa ya? Janji apa ya? Bantu dong. Nggak tahu. Nggak tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Tahu? Nggak tahu. Nah, daripada lo nggak tahu, mending nonton video ini biar lo tahu apa itu Sumpah Pemuda. Apaan tuh? Apaan tuh? Hai, Saya Bristi saya Naraya. dari kelas 10B. Dalam video ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Peristiwa yang bisa dibilang merupakan titik balik dari gerakan kemerdekaan Indonesia dari pergerakan untuk merdeka yang berpecah belah dan hanya gangguan kecil bagi pemerintahan kolonial Belanda hingga menjadi gerakan yang bersifat bersatu dan akhirnya berhasil menurunkan kekuasaan Belanda dari Nusantara. Peristiwa ini juga menentukan peran pemuda Indonesia yang akan mereka mainkan dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, mending kita langsung lihat aja latar belakangnya. Yuk! Latar belakang munculnya Sumpah Pemuda sebenarnya muncul dari gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua yang berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang kita sebut dengan PPI. Diketahui bahwa PPI merupakan sebuah organisasi pemuda yang anggotanya para pelajar dari seluruh Indonesia. Rapat pertama dalam Kongres Pemuda ini dilakukan pada 27 Oktober 1928 di gedung KJB Lapangan Banteng. Dilansir dari laman Museum Sumpah Pemuda, acara ini dibuka dengan sambutan dari Sugondo. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat dalam sanubari para pemuda. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan uraian dari Muhammad Yamin tentang arti dalam hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Selanjutnya, rapat kedua dilakukan pada keesokan harinya pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Usjafa Bioskop. Dalam rapat kedua ini, Kongres membahas mengenai pendidikan. Purnomo Wulan dan Sarbini Mangunsarkoro, keduanya berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Sementara itu harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat ketiga, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan bahwa gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Itu merupakan hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Setelah itu diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Selanjutnya, kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia yang kita kenal sekarang sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi wujud kesepakatan bersama tanpa memandang mayoritas dan minoritas. Perwujudan kesepakatan bersama tanpa memandang golongan dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, seluruh rakyat dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian itu aja dari kita. Semoga bisa menjadi manfaat buat kalian semua ya. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Mau nggak? Boleh. Siapa bikin skrip? Ayo kita mending makan dulu. Kita bikin skrip dulu. Nanti Nanti dong. kita makan banyak. Jam berapa? Ini dong. Tinggal dampak ya? Tinggal ini kan yang ini kan mau di